Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas mengenai remote desktop. Jadi ini pengenalan remote desktop. Video ini direkam di Oktober 2021. Oke, kita mulai. Jadi pertama kita bahas apa itu remote desktop. Desktop itu artinya komputer ya. Kalau bahasa harfiahnya remote desktop, desktop itu artinya komputer. Komputer desktop. Jadi komputer itu bukan handphone, bukan tablet, komputer ya. Sementara remote sendiri artinya jarak jauh. Jadi remote desktop itu artinya komputer jarak jauh ya. Nah, ini misalnya ada komputer di Amerika, ada komputer di Amerika Latin, di Eropa, di India, di Singapura, di Jepang, di Australia. Itu jarak jauh semua. Ini antar negara ya. Bisa juga antar kota. Itu juga remote. Bisa juga di ruangan sebelah, itu remote juga. Jadi komputer jarak jauh itu maksudnya jarak jauh tidak ada di depan kita, ya, ada di tempat lain. Nah, lalu kenapa kita mikirin gitu komputer yang ada di tempat lain? Remote desktop itu komputer yang bisa dikoneksikan dengan device kita, dengan alat yang kita punya. Seperti ini nih misalnya. Ini ada komputer ya, remote desktop jarak jauh. Itu bisa connect dengan handphone kita atau dengan laptop kita gitu, terhubung nih. Nah, terhubungnya ini menggunakan remote desktop protocol. Jadi, kalau ada teman-teman yang sering ngomong RDP, sebenarnya RDP itu remote desktop protocol. Cara menghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya itu namanya remote desktop protocol, RDP. Sementara komputernya sendiri sih disebut remote desktop. Oke? Nah, istilah yang sudah berkembang di masyarakat sih RDP gitu. Jadi jangan khawatir bahwa RDP itu ya remote desktop itu sebenarnya ya. Oke. Nah, sebenarnya buat apa tuh remote desktop? Kita bisa menggunakan remote desktop itu untuk kepentingan macam-macam. Misalnya nih, kita membutuhkan komputer dengan spesifikasi tertentu. Misalnya kita cuma punya handphone, sementara kita butuh komputer dengan RAM 2 GB. Nah, kita bisa pakai remote desktop. Nah, nanti remote desktop itu kita koneksi melalui handphone kita atau melalui laptop kita. Kemudian kita membutuhkan komputer dengan IP negara tertentu. Misalnya kita ingin login di website tertentu yang mengharuskan komputer kita dari Amerika. Nah, kita bisa pakai remote desktop dengan IP negara Amerika. Lalu membutuhkan komputer yang bisa bekerja 24 jam, 24 jam. Jadi remote desktop itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjalankan software tertentu, misalnya itu dia kerja 24 jam. Nah, komputer kita itu bisa kita matikan. Kalau kita ingin memantau software tersebut, kita koneksi lagi ke remote desktop tersebut. Ya. Kemudian kita juga bisa misalnya membutuhkan komputer dengan software atau sistem operasi tertentu. Misalnya komputer kita Windows, lalu kita butuh komputer dengan sistem operasi Linux. Nah, berarti remote desktopnya itu diinstal Linux, dikoneksikan melalui Windows, atau sebaliknya. Kalau kita butuh komputer Windows seperti sebelumnya tuh, kita bisa connect pakai Android. Padahal sistem operasi kita Android, kita bisa menjalankan software di Windows, karena remote desktopnya Windows. Lalu, misalnya kita membutuhkan lebih banyak komputer tanpa beli banyak komputer. Jadi, kita cuma punya satu laptop nih, kita bisa connect ke banyak remote desktop, misalnya 5. Di 5 remote desktop tersebut kita jalankan software-software tertentu, dikontrol melalui laptop kita yang cuma satu itu misalnya. Oke, dan lain-lain. Nanti kita akan praktek dan akan kita bahas praktisnya seperti apa sih penggunaan praktisnya ya. Nah, sistem operasi remote desktop itu bisa diinstal macam-macam ya. Bisa Windowsnya pun bisa Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, 2019, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa install Linux, misalnya Debian, Ubuntu, CentOS, dan lain-lain. Sistem operasi di remote desktop boleh berbeda dengan sistem operasi di komputer kita pribadi. Keduanya tetap bisa berjalan normal dan bisa saling terkoneksi. Jadi kalau kita pakai Windows, remote desktopnya pakai Linux, itu bisa, atau sebaliknya. Bahkan kita bisa pakai Android, handphone, itu connect ke Windows, itu bisa. Remote desktop itu kan punya lokasi ya. Ada komputer di lokasinya ada di Amerika misalnya, ada di Australia, ada di Singapura, atau ada di kota lain. Itu ada identifikasi komputer tersebut. Seperti ini nih. Setiap komputer yang ada di lokasi berbeda-beda
itu pasti memiliki IP address. Nah, IP address itu untuk mengidentifikasi komputer tersebut ada di mana. Misalnya IP address-nya sekian sekian sekian, itu berarti komputer bisa dibaca nih, ini IP ini ada di Amerika, itu bisa. IP address sekian itu ada di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, mengenai IP address itu gimana sih? IP address itu adalah sebagai pengenal sebuah komputer. Setiap komputer memiliki IP address yang unik, baik itu komputer sendiri ataupun komputer remote ataupun handphone kita. Jadi IP address itu semacam alamat lah. Handphone kita juga punya IP address sendiri. Lalu IP address itu bisa di-track komputer berada di negara mana. Oke. Lalu bisa diubah menggunakan proxy server atau VPN server. Misalnya nih, komputer remote-nya ada di Amerika, tapi kita bisa pakai IP address yang ada di Indonesia. Jadi komputernya ada di Amerika, tapi IP-nya pakai IP Indonesia, itu bisa. Itu menggunakan proxy server atau VPN server. Memang ada komputer lagi itu di Indonesia. Jadi si komputer yang ada di Amerika itu connect dulu ke komputer Indonesia, lalu connect ke internet. Nah, internet itu membaca komputer tersebut adanya di Indonesia, yaitu komputer proxy servernya. Oke? Seperti ini nih. Ini kan ada peta Asia Tenggara ya. Ada Indonesia, ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand. Nah, misalnya kita punya remote desktopnya ada di Singapura. Ada di situ tuh. Kemudian lalu di sini di Indonesia, di Jakarta itu ada proxy server. Nah, jadi si komputer yang ada di Singapura ini tidak langsung connect ke internet gitu. Kalau langsung connect ke internet, si internet itu maksudnya misalnya buka website facebook.com gitu ya atau google.com. Itu si Facebook itu akan membaca bahwa komputer yang membuka website mereka itu ada di Singapura. Nah, kalau dia memanfaatkan proxy server melalui Jakarta gini, lalu dari Jakarta sini dia baru terhubung ke Facebook, nanti Facebook akan membaca si komputer ini adanya di Jakarta karena menggunakan IP server Jakarta yang ini. Oke, itu mengenai IP address proxy server atau VPN server. Jadi bisa membuat komputer kita IP-nya, pengenalnya itu ada di tempat lain, di lokasi yang ada proxy servernya. Nah, cara koneksi ke remote desktop itu menggunakan aplikasi. Aplikasi di Windows itu pakai remote desktop connection. Ini udah ada di Windows. Jadi tinggal pakai aja. Kalau kita Windows mau terhubung dengan komputer Windows lagi, itu pakai remote desktop connection. Kalau komputer kita Mac OS, Apple, itu kita bisa pakai Microsoft Remote Desktop seperti ini. Ini kita bisa ada beberapa komputer yang terhubung. Ya, kalau remote desktop connection itu IP-nya aja. Kalau yang di Mac ini ada ilustrasinya tuh, ada ilustrasi desktopnya. Ini di Mac untuk terhubung ke komputer Windows. Lalu ada lagi Chrome desktop jarak jauh, Chrome Remote Desktop seperti ini. Ini web base. Web base ini dia untuk menghubungkan kita dengan komputer Linux, bukan Windows. Jadi remote desktopnya Linux. Lalu ada lagi di HP nih, di handphone. Kita bisa install dari Play Store, kalau ini di Android ya. Namanya remote desktop dari Microsoft Corporation. Ini untuk menghubungkan handphone kita ke komputer Windows, remote komputernya Windows. Ya. Nah, kita akan praktek nih. Saya sudah membuka Microsoft Remote Desktop Connection. Jadi ini kita tinggal search saja di start menu seperti ini, Remote Desktop Connection, lalu tinggal klik saja. Oke, akan muncul seperti ini, lalu kita masukkan IP address komputernya, komputer remote-nya. Nah, kalau sudah dimasukkan IP-nya ya, ini kebetulan saya sudah pernah connect, jadi langsung ada username-nya. Kalau belum pernah connect, masih baru, ini kosong. Nanti tinggal isi saja. Kita connect, dia akan configuring remote session dan seterusnya. Nah, kita masukkan password nih. Oke. Securing remote connection. Kayaknya passwordnya salah nih. Tuh kan. Kalau passwordnya salah, dia akan ada tulisan the logon attempt failed. Your credentials did not work. Kalau tulisannya your credentials did not work, ini remote desktopnya sih aktif, cuman passwordnya yang salah. Ini passwordnya saya isi yang benar, dia langsung bisa connect ya. Bentuknya seperti ini kalau di maximize di Windows, kalau di restore seperti ini.
Nah, ini restore ya windownya. Kalau kita maximize, itu jadinya seperti ini. Ini komputer yang ada di Singapura. Ini remote desktop yang ada di Singapura. Saya gunakan komputer ini untuk coding robot-robot desktop Windows ya. Nah, kalau kita buka browser, kemudian masuk ke whoer.com, bukan .com deng, .net. Ini kita langsung kelihatan IP address-nya di Singapura. 4576153104 ini bendera Singapura ya. Ada tulisannya di sini Singapura. Lalu ISP-nya, Internet Service Provider-nya CUPA. Oke. Nah, kalau kita bandingkan, saya geser layarnya seperti ini. Ini komputer saya di Indonesia, komputer device yang sedang saya gunakan. Kalau kita masuk ke Whoer juga, whoer.net, ini IP address komputer saya yang digunakan, device saya ini ya. Ini ada di Indonesia 182.253.194.0. Indonesia saya pakai Biznet Networks internetnya ya. Nah, kalau kita geser lagi ke kanan, ini yang di Singapura 4576 dan seterusnya. Oke, itu ya. Beda ya, ini Indonesia, ini remote desktopnya. Jadi remote desktop itu seperti ini. Kita koneksi di komputer yang ada di Singapura. Bisa aja komputer yang ada di Amerika atau di Eropa. Nah, di komputer ini kita bisa setting-setting macam-macam. Misalnya nih, saya buka ini kan software Visual Studio ini. Saya buka lalu saya coding, atau robot yang berjalan itu juga bisa. Lalu saya close. Saya arahkan mouse ke atas, lalu saya close gini, close saja. Remote desktopnya ketutup. Ini ada di komputer saya lagi nih. Nah, kalau saya buka lagi komputer remote desktopnya, saya login lagi ke yang tadi, connect. Kita masukin password. Passwordnya kita save aja, remember me, oke. Nah, software yang kebuka tadi itu nggak ketutup, jadi tetap kebuka seperti ini. Ini yang tadi coding ya, Visual Studio ini tetap kebuka. Kalau kita buka robot yang lagi jalan juga robotnya tetap jalan meskipun remote desktopnya ditutup. Yang ditutup itu bukan remote desktopnya sih, koneksinya saja, koneksi dengan komputer kita. Oke, sekarang kita tutup lagi. Sekarang kita akan praktek dari handphone. Jadi dari handphone Android nih kita bisa connect ke komputer yang tadi ada di Singapura menggunakan aplikasi RD Client. Nah, RD Client ini bisa diinstal dari App Store ya, Play Store, sorry. Kalau App Store mah di Apple ya. Ini dicari aja remote desktop nanti dari Microsoft Corporation. Kalau udah diinstal nanti kita buka, jadinya seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan PC. Ini PC-nya udah ada satu yang saya tambahkan dengan IP yang ada di Singapura ya. Kalau belum ada, kita bisa tambahkan di tanda plus di kanan atas, lalu add PC, lalu add manually, kemudian masukkan IP address-nya. IP address-nya berapa, lalu di save saja. Oke, karena saya sudah tambahkan, saya close saja ini. Kalau belum ya tinggal di save saja. Nah, ini nih akan muncul seperti ini, udah ditambahkan. Lalu kalau mau diedit, ada salah input, misalnya kita klik tanda di sini, bisa edit, bisa di delete. Nah, kalau enggak udah benar nih, tinggal diklik aja komputernya. Klik komputernya, dia akan connecting, lalu minta username dan password. Kita masukkan saja username dan passwordnya. Continue. Ini tidak usah di save ya. Nah, kalau ada pilihan yes no tinggal yes saja. Kalau enggak ya langsung masuk nih. Nah, ini udah masuk nih ke komputer remote-nya. Ukuran layarnya disesuaikan dengan ukuran handphonenya. Oke, kalau kita putar handphonenya jadi landscape, nanti si gambarnya juga berputar jadi landscape. Kita bisa klik apa saja di sini, kita bisa pantau robotnya yang kita jalankan. Misalnya ya, kalau jalanin robot ini yang kerjaan saya nih, coding ya. Kita juga bisa buka browser. Ini browser sudah dibuka dari komputer tadi sebelumnya ya. Nah, kita bisa ketik misalnya di sini, klik. Kita mau buka misalnya google.com. Lalu pilih gambar keyboard, toggle keyboard on or off. Kita tinggal ketik aja www.google.com. Oke, enter. Nanti dia akan lari ke google.com. Kalau misalnya ini lambat ya,
Biasanya yang lambat itu bukan remote desktopnya, tapi koneksi handphone saya. Handphone saya kan harus ada internet untuk terhubung dengan komputer di Singapura, dengan remote desktop di Singapura. Kalau komputer Singapura sendiri itu sih cepet banget gitu. Untuk terhubung ke internet dia cepet banget. Yang lambat itu koneksi saya ke Singapurnya. Sekarang kalau saya tulis di sini speed test. Nah, ini speed test ya. Kalau kita run speed test di sini, ini bukan yang UCLA ya, tapi speed test dari Google. Run speed test. Ini kecepatannya cukup besar, lebih besar daripada yang ada di Indonesia ya, sampai 100 megabit. Kalau dites pakai UCLA ini sampai 1 gigabit. Jadi 5G ya. Kalau speed testnya Google ini megabit. Beda ininya satuan ya. Okay, your internet connection is very fast. Your internet connection should be able to handle multiple devices, streaming HD videos, video conferencing, and gaming at the same time. Jadi kenceng banget kata si Google. Oke, kalau kita mau close koneksi remote desktop ini, kita tinggal klik menu yang bagian atas ini. Ini view sidebars. Kemudian kita tinggal pencet tanda silang di sini, disconnect. Nanti hubungan kita dengan remote desktop tersebut akan ditutup, disconnect. Oke, ini udah kembali lagi ke Android, udah bukan komputer yang ada di Singapura tadi. Contoh penggunaan praktis remote desktop itu seperti apa sih? Jadi kita bisa posting konten menggunakan robot di remote desktop, misalnya Facebook Marketplace atau YouTube dan lain-lain. Nah, biasanya nih si robot-robot ini jalan 24 jam. Kalau di komputer sendiri nanti komputer kita panas atau cepat rusak gitu ya. Tapi kalau pakai remote desktop itu bisa jalan di remote desktopnya 24 jam. Komputer kita sih bisa dimatikan. Nanti kalau mau lihat robotnya jalan lagi, tinggal dikoneksikan lagi ke komputer remote desktopnya. Lalu misalnya untuk maintenance akun, untuk ternak akun Facebook, akun Instagram dan lain-lain, itu juga misalnya pakai robot, itu juga bisa pakai remote desktop. Atau untuk mendapatkan konten scraping, jadi tool scrapingnya kita pasang di remote desktop. Atau untuk programming di sistem operasi yang berbeda seperti yang saya lakukan ya, saya programming di remote desktop karena di komputer saya kurang kuat spesifikasinya, saya pakai remote desktop yang spesifikasinya lebih tinggi. Lalu misalnya untuk penetration testing atau hacking, itu bisa pakai komputer remote desktop karena ada IP sendiri di remote desktop itu, tidak melalui komputer kita. Kalau pakai komputer kita nanti ketahuan dong pakai IP komputer kita gitu ya. Dan lain-lain, kita bisa menggunakan remote desktop untuk kepentingan macam-macam. Oke, sekarang kita simpulkan nih. Remote desktop itu adalah komputer remote atau komputer jarak jauh ya. Lokasinya bisa dimanapun, diidentifikasi menggunakan IP address. Bisa di negara lain, bisa di kota lain, atau bisa di warung sebelah atau ruangan sebelah. IP address-nya sendiri bisa diubah menggunakan proxy server atau VPN server. Jadi si remote desktopnya connect dulu ke VPN server, baru connect ke internet. Untuk orang awam yang nggak ngerti setting-setting komputer itu nggak usah belajar secara detail ya, jadi tinggal pakai saja. Itu bisa jadi order aja nih, komputer remote-nya di order, nanti tinggal pakai saja, pakainya pakai aplikasi remote desktop connection itu ya. Jadi nggak usah ribet nyiapin komputer remote-nya, atau kalau ada proxy servernya juga nyiapin proxy server, itu nggak usah ribet. Jadi tinggal pakai saja. Nah, kalau mau konsultasi lebih lanjut untuk kebutuhan remote desktop, silakan WhatsApp ke nomor 087824 377 337. Oke, demikian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.